beliau semakin mencium aroma amis. Ya, beliau mencium aroma amis darah menepuk pundak laki-laki parubaya tersebut. Blok, blok. Mas, mas. Blok. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan selalu dilimpahkan rezekinya yang halal, berkah, barokah buat kita semua. Buat yang baru gabung atau klik video ini, terima kasih, semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Raden Gepeng, di Raden Gepeng Channel. Channel yang tak henti-hentinya menceritakan sebuah cerita misteri. Tak ada misteri yang tak kami ceritakan, di sini kami cerita misteri. Ya, cerita misteri kali ini saya akan bercerita tentang Korin, korban tabrak kereta api. Langsung saja, saat itu saya sedang bekerja menjadi tukang gali pipa. Pekerjaan berjalan dengan normal, semua berjalan tanpa ada kendala, normal. Kami menggali dari titik A ke titik B dan seterusnya. Sampai suatu saat lokasi galian kami itu mendekati sebuah rel kereta api. Dan sulitnya medan dan banyaknya pekerjaan saat itu yang harus dikerjakan membuat kami atau terpaksa kami harus melakukan pekerjaan lembur. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 8 malam. Kami pun berbenah memberesi alat kami masing-masing. Setelah selesai, kami pun duduk sejenak untuk melepaskan rasa letih kami saat itu, hari itu juga. Kami duduk-duduk santai di pinggir rel kereta api sambil bercerita tentang kerjaan hari itu. Tawa dan canda kami pun tertumpah saat itu. Hingga ada sesuatu yang menyita perhatian kami. Ya, kami melihat ada cahaya kuning yang datang mendekat ke arah kami. Cahaya itu terlihat samar-samar dari kejauhan. Dari baliknya gelap, malam di tengah-tengah rel kereta api. Kami pun penasaran. Dengan ada rasa sedikit campur takut, kami menunggu. Cahaya apa itu? Cahayanya itu semakin dekat, semakin dekat. Akhirnya rasa penasaran dan ketakutan kami hilang saat samar-samar terlihat seorang laki-laki tua berjalan membawa lampu petromak menuju ke arah kami. Kami pun terheran dan bertanya, siapa beliau? Mau apa beliau? Kenapa berjalan di tengah malam hanya membawa lampu petromak? Hingga akhirnya sampailah beliau kepada kami. Beliau langsung menegur kami dengan bertanya, sedang apa mas? Sontak kami bersama langsung menjawab, sedang lembur pak, kami kerja menggali. Kerjaan galian kami di sana. Sambil menunjuk arah galian itu. Sambil menjawab oh, dan mata Pak tua itu melihat ke arah tempat galian kami. Sambil berkata, oh kirain lagi ngapain. Lalu
Salah satu dari kami pun ada yang bertanya kepada beliau, "Bapak ini siapa? Mau kemana? Kenapa berjalan sendiri membawa lampu petromak?" Beliau cuma tersenyum, lalu berkata, "Ya, saya sedang bekerja, Mas. Ya, kerjaan saya mengecek rel kereta api. Dari stasiun S ke stasiun K. Seperti itulah kerjaan saya, mengecek jalur kereta api." Kami pun terheran-heran. Dalam benak kami saat itu, betapa beraninya beliau itu dalam menjalani pekerjaannya. Dan akhirnya sebatang rokok dinyalakan. Dan beliau ikut istirahat sejenak bersama kami. Pembicaraan pun berlanjut. Lalu di situ saya mencoba memberanikan diri untuk bertanya, "Maaf Pak, sebelumnya apa Bapak nggak takut ada hantu?" Hanya dengan tersenyum yang penuh makna sambil berkata, "Ah, tidak ada yang namanya hantu." Tentu kami tidak percaya begitu saja. Kami mencoba mengelak jawaban beliau. "Ah, masa nggak ada pengalaman yang menakutkan atau hal-hal yang ngeri gitu Pak?" Seperti itu. Beliau menghela napas dan berkata, "Sebenarnya ada satu hal yang selalu terngiang di hati dan benak pikiran saya," kata beliau. Kami semua terdiam mendengar ucapan beliau tadi. Mulai beliau bercerita dengan memasang muka yang serius. Beliau mulai menceritakan tentang apa yang ada di benaknya, apa yang pernah dia alami. Kami pun langsung mendengarkan dengan seksama perkataan beliau, sambil membayangkan apa yang dirasakan atau dialami beliau saat itu. Beliau mulai bercerita. Dia bercerita kalau dia adalah seorang pegawai kereta api. Pekerjaannya adalah mengecek jalur kereta api. Dia berjalan dari stasiun ke stasiun, mengecek jalur kereta api. Pekerjaan ini ia lakukan sudah bertahun-tahun. Selama pekerjaan ini dia mengatakan tidak ada hal aneh atau hal-hal yang ganjil atau hal-hal yang menakutkan. Hingga sampai saat di suatu hari ada hal yang membuat beliau terniang-niang atau merasa ketakutan. Ya, singkat cerita, siang itu Kemis Wage, malam Jumat Kliwon. Seperti biasa beliau mulai mempersiapkan bekal dan bawaannya untuk mulai pekerjaannya. Dia mulai menuju ke stasiun S. Dari situlah beliau mulai melangkahkan kakinya. Langkah demi langkah dia terus berjalan melewati sepanjang jalur kereta api. Ia lalui dari stasiun ke stasiun dan seterusnya. Hingga akhirnya di Kemis Wage malam Jumat Kliwon itu beliau berjalan menyusuri sepanjang jalan kereta api sambil membawa tas dengan isi bekal, sarung, dan petromak untuk bekal perjalanannya. Sampai seketika jalur kereta api yang ia lewati menembus sebuah hutan di pinggir desa. Sore pun tiba. Hari semakin gelap. Lampu petromak pun dinyalakan. Beliau terus berjalan menyisiri sepanjang jalan kereta sambil menenteng lampu petromak. Saat itu beliau tidak mengetahui kalau siang itu tengah terjadi kecelakaan kereta api. Ya, saat itu ada seorang laki-laki parubaya tertabrak kereta api di lokasi itu.
dan beliau tidak mengetahui kejadian itu. Sampailah di situ beliau, tempat lokasi kecelakaan itu. Waktu pun menunjukkan pukul 11 malam. Tepat di lokasi kecelakaan, korban tabrak kereta api. Dari kejauhan samar-samar beliau melihat ada sosok laki-laki paruh baya sedang duduk di tengah-tengah rel kereta api sambil menundukkan kepalanya. Beliau pun takut dan berpikiran, jangan-jangan itu adalah begal atau pencuri atau penodong yang hendak menghadang beliau. Dalam benak beliau berpikir seperti itu. Namun beliau mencoba menahan atau melawan rasa takut tersebut dengan mendekatinya. Terus mendekatinya. Beliau semakin dekat. Semakin dekat beliau dengan laki-laki paruh baya tersebut, beliau semakin mencium aroma amis. Ya, beliau mencium aroma amis darah. Darah segar. Beliau pun merasa heran dan terus memberanikan diri. Memberanikan diri mendekati sosok laki-laki paruh baya tersebut. Semakin dekat. Semakin dekat beliau kepada laki-laki tersebut, bau amis itu semakin menyengat di hidung beliau. Hingga beliau terasa mual dan hampir muntah mencium aroma bau anyir darah. Lalu sampailah beliau di samping laki-laki tersebut. Sampainya di situ, di samping laki-laki tersebut, bau amis darah semakin terasa, semakin menyengat, hingga membuat bulu kuduk beliau langsung merinding ke sekujur badan, hingga terasa sampai ke ubun-ubun. Lalu beliau dengan jelas melihat sosok laki-laki paruh baya yang duduk di rel kereta api sambil menundukkan kepala. Beliau mencoba memberanikan diri dengan menepuk pundak laki-laki paruh baya tersebut. Blok, blok. Mas, mas. Sedang apa di sini? Kenapa sendirian? Tetapi laki-laki paruh baya tersebut tetap diam. Perasaan takut dan merinding pun semakin menjadi yang dirasakan beliau saat itu. Diamnya laki-laki paruh baya tersebut membuat beliau itu semakin penasaran. Lalu menepuk lagi lah beliau kepada laki-laki paruh baya tersebut. Blok, blok, mas. Pulang, sudah malam. Kenapa sendirian di sini? Pulang. Tetapi bukan jawaban yang beliau dapatkan dari laki-laki paruh baya tersebut. Tetapi lelaki paruh baya tersebut mulai merintih, menangis seakan merasakan kesakitan yang luar biasa. Hal itu semakin menjadi. Kedua kaki beliau saat itu terasa berat, susah untuk melangkah. Beliau saat itu mencoba melawan rasa takutnya dengan cara menanyakan ketiga kalinya dengan nada yang tinggi dan memukul pundak laki-laki paruh baya tersebut. Blok! Mas! Bentak beliau kepada laki-laki tersebut. Setelah membentak, beliau melihat ke badan laki-laki paruh baya tersebut. Tak disangka beliau melihat bagian perut dari laki-laki paruh baya tersebut penuh dengan darah. Hal ini membuat pikiran beliau saat itu sangat ketakutan. Pelan-pelan dan perlahan sambil merintih, laki-laki paruh baya tersebut
menoleh ke arah beliau. Dengan mengangkat kepalanya, laki-laki parubaya tersebut melirik tajam ke arah beliau. Sontak, apa yang dilihat beliau saat itu membuat beliau ketakutan setengah mati. Di mana saat itu beliau mendapati wajah laki-laki tersebut penuh dengan darah. Matanya merah, kulitnya terkelupas hingga menggantung di bagian pipi. Hidungnya rata dan keluar darah dari dalam hidung. Terus mengalir dari hidung, menetes ke bajunya. Saat itu langsung beliau merasakan gemetaran, badan kaku. Laki-laki parubaya tersebut berhenti merintih, berganti menjadi teriakan dengan tawa yang lantang. Layaknya kegirangan. Melihat hal itu, beliau pun merasa gemetar, sekujur badan kaku. Kakinya berat, mulut terasa terkunci. Beliau hanya bisa menatapi rasa takut terhadap sosok laki-laki parubaya tersebut, yang ternyata Qorin dari korban tabrak kereta api. Dalam keadaan kaku, mulut terkunci, gemetaran, merasa takut, melihat sosok muka yang rusak penuh dengan darah, kulit yang terkelupas, beliau hanya bisa merasakan rasa takut yang sangat mendalam. Laki-laki parubaya tersebut pun berdiri mendekati ke arah beliau. Lalu Qorin tersebut mencoba mendekatkan kepalanya yang rusak, penuh dengan darah, tepat di muka beliau. Saat itu beliau merasakan aroma yang anyir, busuk. Hal itu membuat beliau tak berdaya. Beliau mencoba melawan rasa takutnya. Dia mencoba teriak sekeras-kerasnya untuk melawan rasa takut tersebut. Dengan memejamkan mata dan berteriak, "Wah!" Seketika itu, sosok laki-laki parubaya tersebut menghilang. Bersamaan dengan aroma anyir amis bau darah tersebut pun hilang. Saking kerasnya teriakan beliau membuat beliau tersadar dari gangguan Qorin, korban tabrak kereta api. Beliau pun merasa tak berdaya, lemas, hampir tak bisa berjalan. Dengan sisa tenaga, saat itu beliau mencoba lari menjauhi lokasi angker tadi. Dengan lari tergopoh-gopoh, beliau melarikan diri dari lokasi tersebut. Dan cerita pun berakhir. Begitu tutur kata beliau kepada kami saat itu. Mendengar cerita beliau sontak membuat kami serombongan langsung takut. Merinding sekujur badan. Lalu satu persatu kami langsung pergi meninggalkan lokasi itu. Laki-laki tua tersebut pun melanjutkan perjalanannya lagi, menyusuri jalan kereta api dari stasiun ke stasiun. Kami pun merasa ketakutan mendengar cerita beliau dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Nah, itulah tadi cerita tentang Qorin, korban tabrak kereta api. Semoga kita bisa ambil hikmah atau pelajaran dari cerita ini, bahwasanya kemanapun kita pergi jangan pernah meninggalkan doa, karena sesungguhnya doa adalah perisai utama kita dari gangguan-gangguan gaib, dari gangguan-gangguan makhluk halus seperti itu. Dan terima kasih buat sahabat yang telah menyimak video ini. Semoga panjang umur, sukses selalu, dilimpahkan rezekinya, dan semoga halal, berkah, barokah, rezekinya melimpah ruah ya. Dan buat yang baru gabung, semoga sehat selalu. Like jika kalian suka video ini,
share jika kalian ingin berbagi dengan sahabat Anda. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan cerita-cerita misteri selanjutnya dari kami. Terima kasih sahabat misteri semua. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya bersama saya Raden Kepeng di Raden Kepeng Channel tentunya. Salam misteri, tentunya salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.